Dalam riwayat yang sampai dari Al-Imam Musa Al-Kazim alaihi salam, ya, ini ilmu primer ini. Al-Imam Musa Al-Kazim, dan ini tugas para nabi. Tugas para nabi ini mengajarkan ini. Wajadtu ilman nasi ala arba. Ini ilmu primer ini. Anda boleh tidak mengetahui ilmu yang lain, Anda tidak akan gagal sebagai manusia, Anda tidak akan gagal sebagai hamba, Anda tidak akan gagal sebagai keberadaan. Tapi kalau satu dari 4 ilmu ini tidak Anda miliki, Anda akan gagal sebagai hamba. Kita akan gagal sebagai hamba. Wajadtu ilman nasi ala arba. Aku temukan bahwa seluruh ilmu yang paling fundamental dan paling penting bagi umat manusia itu hanya 4. Yang pertama, anta arifa rabbak. Hendaknya engkau mengenal siapa Tuhanmu, siapa di balik keberadaan ini. Anak tadi sudah menyadari bahwa kan ini semuanya gift. Anda harus mencari siapa di balik keberadaan ini, dan detailnya diterangkan oleh para utusan Allah dalam Al-Ma'arif Al-Ilahiyah, tentang sifat Allah, tentang asma Allah. Detail-detail tentang masalah tauhid dijelaskan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Anta arifa rabbak, hendaknya engkau mengenal Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta'rifa ma sana'abik. Yang kedua, hendaknya engkau menyadari, ini penting yang kedua ini penting, walaupun sederhana. Hendaknya engkau menyadari apa yang telah Tuhan perbuat untukmu. Seandainya ada yang bertanya kepada kita, apa yang telah Tuhan perbuat untuk kita? Jawabannya adalah segala-galanya, karena kita tidak punya sumbangsi apa-apa. Dalam keberadaan ini semuanya adalah hadiah bagi kita. Jadi apa yang Tuhan perbuat seluruhnya. Jadi kalau orang menyadari bahwa mata ini bukan miliknya, kenapa kita menggunakan mata ini seenaknya? Karena kita anggap mata ini milik kita. Satu pertanyaan ini, kalau kita sadar dan kita jujur bahwa mata ini milik Tuhan, kita tidak akan menggunakan mata ini kecuali dengan aturan Tuhan. Telinga ini semua kecuali dengan aturan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ini bukan milik kita. Kenapa manusia semau-maunya? Karena mereka menganggap bahwa tubuhnya adalah miliknya. Pencuri mereka. Kalau kita menggunakan semua yang kita miliki ini sesuai dengan kemauan kita, berarti kita pencuri. Karena kita sudah menyadari bahwa ini bukan milik kita, ini semuanya anugerah pemberian ini. Kita harus gunakan semuanya sesuai dengan aturan yang mencipta, aturan pemilik sejatinya. Ilmu pertama adalah anta'arifa rabbak. Ilmu yang kedua adalah anta'arifa madza sana'abik. Dan yang ketiga ini yang penting ini, wa anta'arifa madza arada minka. Hendaknya engkau memahami apa yang kira-kira Tuhan inginkan darimu. Ini kebutuhan kita kepada para nabi. Kalau seandainya kita bisa menjalin komunikasi dengan Tuhan, kita tidak perlu nabi. Kenapa kita butuh nabi? Karena pada kenyataannya, pada realitanya, pada faktanya kita tidak bisa menjalin hubungan langsung dengan Tuhan. Kita tidak bisa mendengar wahyu dari Tuhan, tidak bisa. Maka kita mencari siapa orang yang bisa. Wa anta'arifa madza arada minka. Dari situ kemudian muncul kebutuhan kita kepada para nabi, muncul kebutuhan kita pada bi'tsah, untuk kita memahami kenapa penting. Karena ini yang paling penting. Kita ingin memahami kira-kira yang mencipta kita itu ingin apa. Madza arada minka. Dan yang terakhir, wa anta'arifa madza yukhrijuka an dinik. Ya, yang keempat itu adalah apa saja yang bisa menjauhkan kamu dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ilmu yang sifatnya primer. Kalau kita mau simpulkan lagi pada 2 hal, kira-kira Tuhan nyiptain saya ini untuk apa? Saya dapat tugas apa? Saya dapat taklif apa? Saya boleh apa? Saya tidak boleh apa? Saya harus ngapain? Saya harus seperti apa mengisi kehidupan ini? Dan kemudian kalau kita lihat ya apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh mereka adalah roadmap tentang keberadaan dan kehidupan yang sempurna. Anda tidak akan menemukan ada ideologi, ada ajaran yang lebih sempurna dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan puncaknya dan sempurnanya adalah pada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Agama ini
mengajarkan kepada kita tentang apa sebelum keberadaan kita. Ma wara'ad dunya, apa sebelum dunia. Kita dikenalkan pada bukan hanya alam dunia hanya bagian kecil, ya, sebuah wilayah kecil dari keberadaan ini. Kita dikenalkan pada alamul lahut, alamul jabarut, ya, alamul malakut, alamul mulk. Kita diajarkan pada alamul arwah. Kita diajarkan pada adanya keberadaan kita sebelum wujud kita secara materi di dunia ini. Semuanya dijelaskan. Punya pembahasan yang panjang lebar tentang ma qabla dunya, dan punya pembahasan yang lengkap tentang ma fid dunya, yang kita kenal dengan hal-hal yang terkait dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak. Seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh agama ini. Orang-orang non muslim itu ketika melihat ajaran Islam, di antara kekaguman mereka, ini agama apa ini? Agama ini menyentuh semua aspek kehidupan. Saya contohkan ya, mohon maaf ya, bahkan cara berjalan diatur, cara bercermin diatur, cara bersisir diatur, cara berbersih di belakang diatur oleh agama ini. Dan kemudian punya pembahasan yang panjang lebar tentang ma ba'da dunya, alamul amwat, alamul qabr, al-barzah, kemudian al-ba'ats, al-qiyamah, al-hisab, as-sirat, asy-syafa'ah, al-jannah wan nar. Ini pembahasan. Jadi Anda tidak akan pernah menemukan ideologi. Jadi kalau untuk menilai saja, melakukan komparasi apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, ini adalah ajaran yang jadi layak untuk dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Karena Anda cukup melihat dengan tema-temanya. Tema-temanya ini melingkupi ma qabla dunya, fid dunya wa ma ba'da dunya. Dan kalau Anda melihat ini isme-isme yang sekarang sedang dibanggakan oleh sebagian orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, mereka tidak punya pembahasan kecuali tentang mafid dunya, itu pun dalam aspek dan wilayah yang terbatas. Mereka tidak punya pembahasan. Mereka tidak punya pembahasan siapa kita sebelum di dunia, apa tugas kita, apa tanggung jawab kita, filosofi keberadaan. Mereka tidak punya bahasan itu. Mereka kerdil. Mereka hanya membahas untuk bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka bisa bergembira. Sudah seperti para binatang dan hewan, tidak ada bedanya. Dari sini kita akan paham nilai bi'tsah ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Ini saya akan masuk pada bagian-bagian akhir. Bagian-bagian akhir ini saya minta satu salawat lagi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dengan diutusnya para nabi dan para rasul ini, kenapa kemudian kita tidak melihat adanya keadilan, adanya kemakmuran, adanya kesejahteraan? Kenapa kita melihat protes malaikat itu ketika Allah menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah? Kenapa protes malaikat itu sampai sekarang ini masih aktual? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa protes malaikat ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam? Apakah Allah akan menciptakan makhluk yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Ternyata setelah sekian panjang sejarah kehidupan manusia, kita melihat manusia masih melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di mata kepala kita. Sekarang ini kita lihat, saksikan setiap saat. Kenapa? Lalu kalau gitu apa urgensinya para nabi ini? Silih berganti diutus ternyata tidak bisa merubah dunia. Kenapa ini? Ya, kita akan memberikan jawabannya untuk paling tidak kita punya pemahaman, dan ini bisa dikembangkan lebih jauh. Kenapa kok situasi dan kondisi masih seperti ini? Ternyata untuk terciptanya keadilan, untuk tegaknya kebenaran, untuk terwujudnya kehidupan yang penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan, kehidupan yang sentosa itu ternyata harus dua sisi. Tuhan sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap umat manusia.
Tuhan telah mencipta kita, memberikan kita berbagai macam fungsi untuk kita bisa paham, untuk kita bisa mengerti. Diberi jiwa, diberi nurani, diberi akal, diberi semuanya. Bahkan diberi orang-orang yang terpercaya untuk memimpin dan memimpin kita. Para nabi silih berganti diutus, tidak berhenti ini. Kenapa? Kok masih terjadi kezaliman, terjadi kerusakan? Kenapa? Kita lihat di Al-Quran ini. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Nah, jadi bukan salah Tuhan. Aku sebagai Tuhan, aku silih berganti telah mengirim orang-orang terpercayaku, orang-orang yang aku berikan panduan langsung kepada mereka untuk memimpin kalian, mengajak kalian pada kehidupan yang penuh dengan keadilan. Tapi setiap kali aku utus, kalian mendustakannya. Al-Quran. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Jadi jangan kaget ya. Apakah mungkin umat mengkhianati nabinya? Loh, ini Al-Quran yang ngomong. Jadi kalau ada umat yang tidak mengkhianati nabinya, itu baru luar biasa. Al-Quran mengatakan bahwa semua umat ini masing-masing mereka kadzabuhu. Dan barometernya adalah apakah umat ini mendustakan atau tidak? Barometernya keadilan. Kalau ini tidak didustakan, keadilan akan tegak, kebenaran akan tegak. Ketika keadilan dan kebenaran tegak, berarti umat masih mendustakan Rasulnya. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa'atba'na ba'dhum ba'dha waj'alnahum ahaditha fabu'dan liqaumin la yu'minun. Ya, silakan dibahas lebih jauh nanti. Al-Quran mengatakan di ayat lain, kalau seandainya ini ya, kalau seandainya umat-umat itu sejak awal mau menaati nabinya, mau menaati para rasul dan tidak mendustakan para rasul, yang terjadi apa? Ini yang terjadi, ayat ini terjadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri-negeri ini mau beriman dan mau bertakwa, mau mengikuti orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ini bayangkan, mereka menolak orang-orang yang diutus oleh Tuhan dan mereka mau pilih sendiri. Ya, kacau balau. Ini sistem yang sekarang ada di dunia, ini sistem kebatilan. Jadi bayangkan manusia ini, apa yang terjadi sekarang ini. Kita lihat, ketika Anda serahkan dunia ini kepada kekuatan-kekuatan seperti Amerika dan sekutunya, ya ini mereka bahkan menyokong genosida terhadap anak-anak, terhadap para wanita. Ini memalukan dunia ini sekarang. Dunia ini memalukan loh ya. Dan kita bertanggung jawab loh ya. Kita sekarang ini makan tidak enak, minum tidak enak karena kita manusia. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dunia tidak lagi baik-baik saja loh ya. Ini kita bahkan sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab setiap manusia. Ini tanggung jawab setiap pemerintahan. Setiap pemerintahan harus marah atas apa yang terjadi sekarang ini. Tidak malukah kalian bahwa di dunia ini kemudian ada kelompok yang melakukan pembantaian dan pembunuhan dengan penuh kebengisan dan kejahatan seperti ini, dan kalian diam? Tidak malu kalian sebagai negara? Tidak malu kalian sebagai manusia? Kita malu, saya malu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Tapi seandainya penduduk ini semua ini akibat karena orang Tuhan tidak diberi tempat, ya rasakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya Adam itu diberi tempat, Adam ditaati, Nuh ditaati, Nuh apalagi Nuh, ya Allah, Nuh kesian. Ya, 9,5 abad dapat satu perahu, wah kebangetan udah. Ya, jadi Anda masih ragu kalau umat itu kemudian berpaling dari Rasulnya? Anda usah ragu. Bani Israel itu, topnya Bani Israel itu pernah diajak Musa untuk belah lautan. Ya, Fir'aun yang aku Tuhan itu ditenggelamkan oleh tongkat Musa. Jadi diejek sama Allah, diremehkan. Jadi tongkatnya Musa ini bisa menenggelamkan Fir'aun yang aku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi Bani Israel setelah bahkan melewati air yang terbelah itu, dan dia melihat dengan mata kepala kekuatan yang adidaya pada saat itu, Fir'aun tenggelam, kalah dengan tongkat Musa. Begitu lolos ke daratan yang lain, melihat ada sekelompok orang menyembah patung. Qalu ya Musa, yang saya baca di Al-Quran, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Musa geleng-geleng, qala innakum qaumun tajhalun. Bodoh banget kalian ini baru saja kalian ini melihat mukjizat. Harusnya kalian sudah sam'an wa ta'ah,
masih minta patung. Berat enggak ini? Berat. Manusia, hati-hati manusia. Kita juga manusia loh ya. Ini kita kalau enggak mengendalikan diri kita, kita bisa menjadi makhluk yang berbahaya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama walakin kadzabu, mereka mendustakan para nabi itu, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kalian kemudian menempatkan para penguasa bukan orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, kemudian kalian melihat kezaliman dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa, jangan salahkan kecuali diri kalian. Wa ma dzalamnahum. Sekarang orang kenapa Tuhan tidak berbuat? Loh, Tuhan sejak awal berbuat. Anda yang tidak mau ikut Tuhan. Tuhan sejak awal mengutus para nabinya. Anda tidak mau jadikan mereka penguasa. Anda jadikan manusia-manusia zalim sebagai penguasa. Rasakan kezaliman mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau diizinkan 5 menit terakhir, boleh ya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahu.